Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia Putri, NIM 21060036 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 16 tentang analisis regresi dan korelasi berganda. Pada materi kali ini, ada 7 subbab yang akan dipelajari. Yang mana yang pertama ada pengertian korelasi berganda dan kegunaannya. Yang kedua ada analisis regresi berganda, pendugaan koefisien regresi. Yang ketiga ada koefisien determinasi korelasi berganda dan korelasi parsial. Yang keempat kesalahan baku dalam regresi berganda. Yang kelima pengujian hipotesis pada regresi berganda. Yang keenam asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Dan yang terakhir, regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Baiklah, masuklah kita pada submateri yang pertama, yaitu pengertian korelasi berganda dan kegunaannya. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari tentang analisis regresi sederhana, yang mana rumus umum yang digunakannya yaitu Y hat sama dengan A ditambah dengan BX. Persamaan tersebut mempunyai variabel independen yang sebagai X dan variabel dependen sebagai Y. Pada analisis regresi berganda ini, rumus persamaan yang digunakan yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Dan untuk persamaan regresi dengan 3 variabel independen yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Dan bentuk umum persamaan regresi untuk ke variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang mana rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 dan seterusnya yaitu BKXK. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi ini menggunakan prinsip metode ordinary least squares atau OLC, yang mana OLC ini adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan menggunakan 3 persamaan yang berikut ini. Yang mana bentuk persamaannya yaitu sigma Y sama dengan NA ditambah B1X sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Dan sigma X1Y yaitu A sigma X1 ditambah B1 sigma X1 dikuadratkan ditambah B2 sigma X1 sigma X2. Dan sigma X2Y sama dengan A sigma X2 ditambah B sigma X1 sigma X2 ditambah lagi dengan B2 sigma X2 kuadrat. Selanjutnya ini ada contoh untuk penerapan regresi berganda yang mana memiliki responden sebanyak 10 dan permintaan minyak dan harga minyak dan jumlah pendapatan yang diperoleh. Yang mana untuk menyelesaikan contoh tadi, perlu kita ketahui caranya yaitu untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C, maka perlu dihitung terlebih dahulu nilai-nilai sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1 dikali Y, sigma X1 kuadrat, sigma X1, sigma X2, sigma X2 dikali Y, dan sigma X2 kuadrat. Yang mana diperoleh total nilai dari sigma Y itu 68, sigma X1 63, sigma X2 yaitu 46, sigma X1Y 409, sigma X2Y 200,
39, sigma X1 kuadrat yaitu 405, sigma X2 kuadrat 324, dan sigma X1, X2 yaitu 317. Maka penyelesaian yang kita lakukan yaitu pertama, 68 ini merupakan sigma dari Y, 10 adalah jumlah sampel atau N, 63 adalah sigma X1, 46 adalah sigma X2. 409 ini adalah sigma X1 dikali Y, 63 merupakan sigma dari X1, 405 adalah sigma X1 di kuadrat, 317 ini yaitu sigma X1 dikali sigma X2. 239 ini yaitu sigma X2 dikali Y, 46 adalah sigma X2, 317 adalah sigma X1 dikalikan sigma X2, dan 324 ini yaitu sigma X2 kuadrat. Yang mana ini merupakan persamaan satu, persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga. Dan untuk mendapatkan nilainya, maka akan dilakukan dengan cara substitusi. Yang pertama, persamaan satu ini dikalikan dengan negatif 6,3. Sehingga persamaan substitusinya yaitu negatif 428,4 sama dengan 63A, yang mana persamaan yang satu ini dikalikan dengan negatif 63 mendapatkan hasil yang berikut. Sehingga setelah disubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2, dihasilkan persamaan yang keempat, yang mana hasilnya negatif 19,4, yaitu sama dengan 0 ditambah 8,1 B1 ditambah 27,2 B2. Dan cara selanjutnya, persamaan 1 dikalikan lagi dengan negatif 4,6, yang mana persamaan 1 disubstitusikan dengan persamaan 2, persamaan 3, dan diperoleh persamaan yang kelima, yang mana persamaan kelima yaitu negatif 73,8 sama dengan 0 ditambah 27,2 B1 ditambah 112,4 B2. Untuk mencari nilai B2, maka persamaan 4 dan 5 digabungkan. Sehingga untuk hasil B2, sehingga untuk hasilnya yang pertama yaitu persamaan 4 dan 5 dikalikan dengan negatif 3,36 dan diperoleh persamaan yang ke-6, yang mana hasil persamaan ke-6 yaitu negatif 8,62 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah B ditambah 21,01 B2. Yang mana setelah persamaan yang ke-6 ini dapat, maka dapat kita cari nilai B1. Yaitu dengan cara persamaan yang keempat, kita substitusikan dengan nilai yang telah kita peroleh nilai B2 yaitu negatif 0,41, sehingga nilai B1 ini dicari menggunakan persamaan yang keempat dan 5. Hasil yang kita peroleh nilai B1-nya yaitu negatif 1,015. Setelah nilai B1 diketahui, selanjutnya kita dapat mencari nilai A, yang mana persamaan yang kita gunakan seperti ini, 68 sama dengan 10A ditambah 63 dikurang 63 dikali negatif 1,005 ini merupakan nilai dari B1 dan ini adalah B2. Sehingga kita peroleh nilai A yaitu 15,086. Sehingga persamaan Y yang kita dapati yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang dengan 1,005 X1
dikurang dengan 0,41 X2. Berikut ini merupakan cara yang digunakan untuk cara digunakannya pada Microsoft Excel. Materi selanjutnya yaitu koefisien determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Yang mana koefisien determinasi ini akan menunjukkan suatu proporsi dari varians yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi dan terhadap dari varians total. Yang mana rumus yang akan digunakan yaitu R kuadrat, yaitu varians yang diterangkan persamaan regresi atau RSS dibagi dengan varians total atau TSS. Dapat disimpulkan rumusnya seperti berikut ini. Dan ini merupakan rumus koefisien korelasi sederhana. Terdapat 3 rumus. Yang pertama ada RYX1 menggunakan rumus N sigma Y X1 dikurang dengan sigma Y sigma X1 per akar dari N sigma Y2 dikurang dengan sigma Y dikuadratkan dikalikan dengan N sigma X1 kuadrat dikurangkan dengan sigma X1 dikuadratkan. Dan rumus berikutnya yaitu RYX2, yang mana rumusnya yang digunakan yaitu N sigma YX2 dikurang sigma YX dikurang sigma Y sigma X2 dibagi dengan akar dari N sigma Y2 dikurang sigma Y dikuadratkan dikali dengan N sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma X2 dikuadratkan. Dan ini merupakan rumus dari koefisien korelasi parsial. Materi selanjutnya ada kesalahan baku dalam regresi berganda. Yang mana rumus kesalahan baku yang digunakan yaitu standar error sama dengan akar dari sigma YH dikurang Y dikuadratkan per dari N dikurang K ditambah 1. Yang mana SY-X1, X2 ini merupakan kesalahan baku atau standar error. Y adalah nilai dugaan Y. Y merupakan nilai pengamatan, N merupakan jumlah sampel, dan K yaitu jumlah variabel bebas. Yaitu YH sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Yang mana Y yang diketahui ada 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, dan nilai X1-nya, nilai X2, sehingga diperoleh nilai YH dikurang Y yaitu seperti ini, dan sigmanya diperoleh, jumlah total yang diperoleh yaitu 3,58. Nah, untuk mencari kesalahan baku pendugaan atau standar error-nya, kita gunakan rumus yang ini. Sehingga yang nilai standar error yang kita peroleh yaitu 0,72. Dan ini merupakan cara lain dan menggunakan rumus lain untuk mendapatkan standar error-nya. Yang mana hasilnya sama, yaitu 0,72. Berikut ini rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan, yang mana rumusnya yaitu YH lebih kurang T dikalikan dengan standar error dari variabel Y dan variabel X yang diketahui. Dan berikut ini merupakan cara penggunaan Excel untuk mencari kesalahan baku. Berikutnya ada pengujian hipotesis pada regresi berganda.
yang mana caranya ada 5 langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu menyusun hipotesis, yang mana hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, maka dapat dianggap nilai koefisien regresinya yaitu sama dengan 0. Sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Langkah selanjutnya menentukan daerah keputusan, yang mana akan dilakukan dengan uji menggunakan tabel F, sehingga kita akan dengan taraf nyata 5% dan nilai derajat pembilangnya 2 dan penyebutnya 7, maka kita akan memperoleh nilai derajat bebas pembilangnya yaitu 4,74, yang mana diperoleh dari derajat pembilangnya 2 dan penyebutnya 7, sehingga akan diperoleh nilai 4,74. Berikut ini yaitu menentukan nilai F hitung, yang mana rumus yang digunakan untuk nilai F hitung yaitu F sama dengan R kuadrat dibagi dengan K dikurang 1, dibagi lagi dengan 1 dikurang R2 per N dikurang 3. Yang mana telah diketahui tadi nilai R kuadratnya yaitu 0,933 dan jumlah sampelnya ada 10, maka hasil dari nilai F hitung yang kita peroleh yaitu 48,73881. Langkah selanjutnya menentukan daerah keputusan, yang mana daerah keputusan kan menggunakan gambar seperti ini. Di sini adalah merupakan nilai dari F tabel positif 4,74. Sehingga daerah yang diarsir merupakan daerah yang menerima H1 dan menolak H0. Dan daerah yang tidak diarsir yaitu menerima H0 dan menolak H1. Sehingga kesimpulan untuk memutuskan hipotesis yang kita dapati yaitu nilai F hitung itu lebih besar dari nilai F tabel dan berada di daerah terima H1. Dan ini akan menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Jadi kesimpulan yang diterima yaitu menerima H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel terikatnya yaitu Y. Dan ini merupakan cara yang digunakan pada Microsoft Excel untuk mendapatkan nilai uji F. Materi selanjutnya yaitu asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Yang mana ada beberapa asumsi dalam regresi berganda yaitu yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan linear atau hubungan garis lurus. Jadi maksudnya, hubungan Y dan X harus linear. Namun, bagaimana jika tidak linear? Maka, pertanyaan itu akan dipelajari pada materi selanjutnya. Yang asumsi kedua yaitu variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Yang ketiga, nilai keragaman atau residu yaitu selisih antara data pengamatan dan data pendugaan hasil regresi. Y dikurang dengan Y hat.
Sehingga asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data, yang mana sama dengan 0. Yang asumsi keempat yaitu pengamatan-pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke variabel lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berkala. Selanjutnya, pelanggaran asumsi multikolinear, yaitu antara variabel bebas dan ada korelasi. Yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata, atau uji F-nya nyata, namun ternyata variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata. Pelanggaran kedua, nilai koefisien determinasi R kuadrat sangat besar, namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata, atau nilai uji T-nya tidak nyata. Yang pelanggaran ketiga, nilai koefisien korelasi parsial yaitu RYX1 X2, RYX2 X1, dan RX1 X1Y ada yang lebih besar dari koefisien determinasinya. Yang pelanggaran keempat, nilai F1, pelanggaran keempat nilai VIF atau Variance Inflation Factor, yaitu besar dari 10. Berarti telah terjadi multikolineritas yang serius di dalam model regresi ini. Selanjutnya ada heteroskedastisitas varians atau residu yang tidak konstan. Yang mana heteroskedastisitas ini menunjukkan nilai varians antara nilai Y tidaklah sama atau hetero. Dan bagaimana cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas ini? Maka ada beberapa langkah. Yang pertama, metode grafik, yaitu menghubungkan antara Y dan E2, di mana apabila hubungan Y dan E2 ini tidak simetris, yang tidak sistematis, seperti semakin membesar atau semakin mengecil seiring bertambahannya Y, maka hal tersebut tidak akan terjadi heteroskedastisitas ini. Dan selanjutnya yaitu uji korelasi Reng-Spearman, yaitu digunakan untuk menguji heteroskedastisitas apabila nilai korelasi Reng-Spearman lebih besar dari nilai T-tabel. Autokorelasi, yaitu hubungan data pengamatan berkorelasi. Autokorelasi ini merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun berdasarkan menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi, yang mana penyebab pertama yaitu kelembamam. Kelembamam biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana sesuatu akan mempengaruhi sesuatu mengikuti siklus bisnis atau saling berkaitan. Yang penyebab kedua ada terjadinya bias dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model. Dan penyebab yang ketiga, bentuk fungsi yang digunakan tidak tepat. Seperti semestinya dalam bentuk non-linear digunakan linear, ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Yang mana berikut ini ada contoh, yang mana contoh kasusnya yaitu keuntungan dipengaruhi aset perbankan, keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan.
Berikut ini telah kita peroleh nilai dari Y, yaitu ini merupakan nilai dari Y, ini adalah X, ini merupakan X1 dan ini adalah X2. Ini adalah Y, ini X2, dan ini adalah X1. Yang mana kita telah memperoleh nilainya menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, nilai R yang kita peroleh yaitu 0,973, dan untuk nilai R squares-nya kita peroleh 0,946, dan nilai adjusted R squares-nya yaitu 09,41. Standar error yang kita dapati nilainya yaitu 1010,203, dan Durbin Westonnya nilainya yaitu 1,811. Sehingga kita akan mendapati persamaan Y, yang mana yaitu persamaan Y negatif 2,928 ditambah dengan 0,0117 X1 ditambah dengan 0,4 X2. Nilai T yang kita dapati ada negatif 0,55, 8,183, 2,678. Nilai R squares-nya 0,946, nilai DW-nya itu 1,811, dan nilai dari RX1 X2Y itu 0,22, negatif 0,026. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan untuk penyelesaian persamaan ini, yang mana persamaannya ini ada nilainya yaitu negatif 2,928 ditambah dengan 0,017 X1 ditambah 0,4 X2 menyatakan bahwa apabila aset atau X1 meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungan atau Y akan meningkat pula sebesar 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, return on asset di perbankan dapat diperkirakan nilainya sebesar 1,7%. Dan ini merupakan setelah sesuai dengan data dari ROA, dan untuk seluruh perbankan yaitu 1,32%. Dan ini terjadi pada tahun 2013. Nah, apabila harga saham X2 naik Rp1, maka keuntungan perusahaan akan meningkat sebesar 0,4 miliar. Dan untuk nilai R2 dan untuk nilai R kuadrat yaitu 0,946 ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 96,5%, dan yang sisanya yaitu merupakan residu, dan mana nilai residunya sebesar 3,5%, sehingga dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti oleh persamaan tersebut. Dan sehingga ini menunjukkan bahwa spesifikasi model yang sangat baik karena kemampuannya menjelaskannya relatif besar. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.